Kisah ini dibuka dengan memperlihatkan seorang hacker dengan kumisnya yang aduhai. Dia sedang mengunggah sebuah data targetnya ke database pada sebuah website. Tampaknya ia memiliki organisasi atau semacam komunitas gitu yang sering menculik paksa target-targetnya. Menariknya, target yang mereka culik merupakan seorang koruptor. Nah, di malam itu mereka berhasil menculik sekitar 10 orang koruptor yang menjamur di kota tersebut. Hal ini langsung diketahui oleh pers karena si hacker membagikan berita culiknya para koruptor tersebut di website mereka. Dan dalang di balik aksi ini ialah seorang hacker yang bernama Adi. Ia mengatasnamakan dirinya dengan panggilan Gabbar. Pagi harinya para wartawan memenuhi halaman kantor kepolisian. Namun hingga kini mereka masih belum tahu siapa dalang di balik aksi penculikan tersebut. Nah, tak lama dari itu, kabar kepulangan para koruptor tersebut diketahui oleh mereka melalui sebuah panggilan telepon. Namun yang menjadi masalah di sini, dari ke-10 orang yang terculik, hanya 9 yang berhasil kembali. Sementara satunya lagi belum diketahui keberadaannya. Rupanya satu orang itu merupakan orang yang paling banyak menerima suap. Dan orang tersebut kini harus meninggoy digantung di tengah-tengah perkotaan dengan barang bukti berupa data suap di lehernya. Tidak hanya itu, hacker asal Vrindavan tersebut seolah tak takut dengan adanya kepolisian yang bisa saja menangkapnya sewaktu-waktu. Ia justru mengirimkan sebuah compact disc atau sebuah CD yang berisikan audio rekamannya. Yang pada intinya ia menegaskan kepada kepolisian bahwa kerja mereka kurang optimal untuk memberantas korupsi di negaranya. Dan yang tak kalah gregetnya, CD tersebut tidak hanya ia kirim ke kepolisian saja, melainkan ia pasarkan ke berbagai penjual CD, serta sebagian ia sebarkan ke sosial media. Dan mulai dari sinilah nama Gabbar sangat digandrungi di kalangan masyarakat Vrindavan. Dari aksinya itu, kepolisian membentuk tim khusus untuk menangkap hacker tersebut. Namun seolah tak mau kalah dengan kerja kepolisian, seorang sopir pribadi polisi bernama Sadhu juga tertarik untuk menyelidiki kasus itu. Nah, Adi ini berprofesi sebagai seorang dosen fisika di salah satu universitas. Ia juga sangat digemari oleh para mahasiswa di universitas tersebut. Caranya mengajar yang tergolong rasional sangat memudahkan murid didiknya untuk memahami apa yang ia sampaikan. Kebetulan di waktu bersamaan, sekelompok preman datang ke kampus itu dan mengusir beberapa mahasiswa serta melarang para dosen untuk mengajar lagi di universitas itu. Motif mereka melakukan hal itu ternyata didasari oleh ketidaksukaan terhadap si hacker Gabbar yang menurutnya main hakim sendiri. Padahal mereka belum tahu siapa sosok Gabbar yang sebenarnya. Dari kesempatan itu, Adi pun menunjukkan skill bela dirinya di hadapan para muridnya. Aksi heroik Adi tampaknya membuat bos dari preman-preman itu geram terhadapnya. Mereka pun menyerbu kampus itu untuk yang kedua kalinya. Dan kali ini dengan pasukan yang lebih banyak. Namun sebanyak apapun preman yang mereka bawa, tetap saja tak mampu mengalahkan Adi. Malam harinya, seorang wanita yang tampak panik menyetop mobilnya secara tiba-tiba. Dan ternyata wanita itu meminta bantuan Adi untuk mengantarkan saudaranya yang hendak melahirkan ke rumah sakit. Namun tak sampai ke rumah sakit, wanita tersebut keburu melahirkan di tengah jalan. Dan tentunya masih di dalam mobil. Lahirnya bayi tersebut membuat perasaan Adi tampak ikut terharu. Nah, sesampainya di rumah sakit, Adi yang merasa tanggung jawabnya telah terlaksanakan, ia pun memutuskan untuk pulang tanpa berpamitan terlebih dahulu. Pagi harinya di kantor kepolisian, para polisi tersebut tampak sedang heboh membicarakan sosok Gabbar. Namun obrolan mereka sama sekali tidak ada yang mengarah ke bagaimana cara menangkap si hacker itu. Sadhu yang pada dasarnya memiliki jiwa detektif layaknya Batman, ia pun menyampaikan argumennya. Namun karena si Sadhu ini hanyalah seorang sopir biasa, ia pun diremehkan oleh para polisi itu. Lalu kemudian mengusirnya. Mendapat perlakuan dari para polisi tak berguna itu, emosi Sadhu sangat terpatik untuk berencana membuat investigasinya sendiri dengan caranya sendiri.
Dalam hal itu ia juga didukung oleh rekan kerjanya yang bernama Lasmi. Adi yang kini sedang santuy ngopi sambil berdiri, ia secara tidak sengaja melihat wanita yang ditemuinya kemarin nabrak mobil seseorang. Sopir mobil itu pun ngomel-ngomel. Mereka berdua pun terlibat percekcokan. Namun karena yang namanya wanita tak pernah salah, si wanita tersebut pun terus ngeyel dan malah mencoba membalikan sebuah fakta. Adi yang berjiwa bijaksana pun tak terima. Lalu ia pun menghampiri mereka berdua dan menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan pada akhirnya setelah penjelasan akurat yang diberikan Adi tersebut, si wanita tak bisa berkutik lagi. Ia pun dengan terpaksa mengganti rugi kerusakan mobil akibat ulah cerobohnya itu. Dari peristiwa itu akhirnya mereka berdua pun saling berkenalan. Dan si wanita ini bernama Syuri. Sadu yang kini sedang menjalankan misinya untuk mencari jejak Gabar, ia pun menemukan satu nama yang kemungkinan berkaitan dengan Gabar. Namun tak berselang lama dari itu, ia mendapatkan panggilan dari Lasmi bahwasanya Gabar telah mempublish rekaman CD baru yang berisikan sebuah ancaman akan ada target koruptor baru yang akan ia tangkap. Sontak hal tersebut membuat sisi jagat maya menjadi gempar. Dan ada di antara mereka yang bertanya-tanya tentang apa sebenarnya motif dibalik penangkapan secara paksa para koruptor itu. Kamu bertanya-tanya ya? Bahkan ada di antara mereka yang saking takutnya terhadap ancaman Gabar, orang tersebut sampai mengaku secara terang-terangan di depan para karyawannya. Sementara itu, polisi dibuat bingung lantaran banyaknya para petugas yang korup di daerah tersebut. Para petugas itu mendadak mengaku secara terang-terangan kepada kepolisian tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Bahkan ada di antara mereka yang sampai rela kehilangan separuh dari harta kekayaannya hanya demi bisa aman dari ancaman si Gabar. Berita tersebut sempat membuat jagat maya heboh karenanya. Keesokan harinya, Adi mengunjungi rumah wanita melahirkan yang kemarin sempat ia tolong. Ia di rumah tersebut ditemani oleh Syuri. Dan tampaknya hubungan di antara keduanya pun semakin dekat. Di samping itu, misi Sadu untuk menangkap siapa sosok Gabar berjalan semakin mulus. Ia menunjukkan ke rekan kerjanya itu siapa sosok yang paling korup di kantornya. Selain itu, ia juga bertanya tentang siapa sosok yang bersih dari yang namanya suap menyuap. Kemudian dari penjelasan temannya itu, Sadu menggarisbawahi beberapa nama. Nah, ketika Adi dan Syuri sedang berkencan, si Syuri secara tidak sengaja terserempet oleh sebuah motor. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk ke rumah sakit. Secara tidak sengaja, Adi mendengarkan obrolan dokter yang ada di rumah sakit itu. Dalam obrolan tersebut menunjukkan bahwa dokter itu mencoba memeras pasiennya. Kemudian salah seorang pasien harus menerima kekecewaannya terhadap para petugas di rumah sakit tersebut. Ia yang sudah tak memiliki apa-apa harus diperas hartanya oleh para oknum itu. Istrinya yang dirawat di rumah sakit meninggal di malam hari. Namun para petugas tidak memberitahukannya kepada keluarganya karena si suami belum membayar tagihan dari rumah sakit. Nah, pagi hari setelah si suami membayar, baru diberikan kabar jika istrinya tersebut meninggal. Sontak hal tersebut membuat emosi suami pun memanas. Hal itu juga yang disaksikan oleh orang-orang di sekitar sekaligus dengan Adi sendiri. Adi pun tak bisa membiarkan kezaliman itu terus terjadi. Ia pun memutuskan untuk menindak para oknum tersebut dengan caranya sendiri. Nah, kebetulan di waktu itu ada seorang pria miskin yang meninggoy. Keluarganya butuh biaya untuk merawat mayat ke liang lahat. Adi memanfaatkan jasad pria tersebut untuk mengelabui para dokter rakus itu. Dan benar saja, sesuai dugaan Adi, jika dokter tersebut akan tetap mengatakan jika jasad itu masih hidup dan butuh penanganan yang cukup serius dan tentunya dengan biaya yang mahal pula. Adi pun tetap mengikuti apa yang disuruh dokter kepadanya. Ia membayar ratusan juta untuk biaya jasad yang katanya masih hidup itu. Namun ia tak lupa untuk mengatasnamakan seluruh tagihan dari jasad itu sesuai dengan sertifikat kematian yang didapat dari rumah sakit sebelumnya. Hingga saatnya telah tiba, barulah Adi menunjukkan sertifikat kematian tersebut kepada para dokter rakus itu.
Mereka pun tampak panik, ditambah lagi Adi meminta ganti rugi sebesar 500 juta jika mereka tak ingin kebusukan mereka terbongkar oleh publik. Adi pun menantang para dokter tersebut untuk memanggilkan bosnya supaya ia dapat bertemu secara langsung dengan kepala dari rumah sakit korup itu. Dan bos dari rumah sakit tersebut bernama Vikas. Ia lantas berhadapan langsung dengan Adi, namun sepertinya Vikas menolak dan ia pun memerintahkan bodyguardnya untuk menyerang Adi. Dari pertempuran tersebut, Adi berhasil mengalahkan para bodyguard itu sekaligus mengancam Vikas akan menyebarkan berita kebusukannya kepada publik. Tampaknya ancaman Adi benar-benar manjur. Mereka langsung memberikan apa yang Adi minta. Kemudian Adi menyerahkan cek senilai 500 juta rupiah ke istri dari mayat sebelumnya. Nah, seketika puluhan orang mengerumuni seisi rumah sakit. Rupanya Adi tetap menyebarkan rekaman kebusukan rumah sakit tersebut meskipun ia telah menerima tebusan dari Vikas. Dan saat ini Vikas yang mencoba mengusir orang-orang yang telah ia tipu malah harus meninggoy akibat dikeroyok oleh mereka. Berita kematian anaknya itu langsung terdengar oleh sang ayah yang bernama Patil. Ia pun bersikeras untuk memburu orang yang telah menantangnya itu. Mereka lantas memeriksa CCTV yang ada di rumah sakit tersebut. Di waktu yang bersamaan, tampak Syahdu juga mulai menemukan jalan terang tentang pencariannya siapa sosok di balik nama Gabbar ini. Ia lantas meminta bantuan rekannya yaitu Lasmi untuk menggali informasi yang telah ia kumpulkan. Dan pada akhirnya dari hasil data yang telah ia kumpulkan itu menyudut ke suatu lembaga pendidikan yang tidak lain ialah universitas tempat Adi mengajar. Sementara itu di sisi lain, Patil juga berhasil menemukan siapa pria yang berani menantangnya itu. Dan pria itu tidak lain adalah Adi. Dan rupanya Patil telah mengenal siapa Adi sebenarnya. Ia pernah membunuh Adi yang kala itu bernama Aditya, tepatnya 5 tahun yang lalu. Insiden bermula dengan adanya kematian istri dari Adi akibat tertimpa reruntuhan bangunan. Diketahui bahwa runtuhnya bangunan tersebut dikarenakan kondisi yang tak kuat akibat beberapa masalah yang tentunya masih berkaitan dengan yang namanya korupsi. Dalam insiden robohnya gedung tersebut tentu membuat masyarakat bertanya-tanya mengapa gedung yang dianggap kokoh itu bisa roboh. Dan tentunya hal itu berkaitan dengan pihak si pembangun gedung. Nah, untuk membungkam mulut mereka supaya tidak memojokkan Patil yang makan dana pembangunan gedung itu, Patil pun menyuap mereka semua. Dan hal itu berhasil diketahui oleh Adi melalui aksi perhackingannya. Dari sinilah awal mula Adi benci dengan namanya suap menyuap. Adi yang geram akan ulah dari Patil, ia pun menghajarnya saat itu juga. Patil hampir saja meninggoy akibat dihajar oleh Adi. Namun karena Adi memiliki hati nurani yang baik, ia pun tak sampai membunuh Patil saat itu. Dan sialnya hal itu dimanfaatkan oleh Patil untuk melawan balik. Dan dari insiden itulah Patil mengira jika ia telah berhasil membunuh Adi. Sementara itu saat ini Adi serta kelompok misteriusnya sedang diburu oleh semacam agen elit yang bernama CBI. Dan ketua dari badan investigasi tersebut bernama Pahwa. Di saat ia bersikeras untuk menangkap siapa sosok di balik nama Gabbar ini, sebuah CD baru dipublish oleh Gabbar yang lagi-lagi isinya sebuah ancaman kepada para koruptor di negeri Vindapan. Seolah tak takut terhadap sosok Gabbar ini, Pahwa secara terang-terangan menyebut jika Gabbar hanyalah pengecut yang tak berani menampakkan dirinya secara langsung. Hal itu tampaknya langsung direspon oleh Gabbar sendiri, hingga mengakibatkan salah satu dari anggotanya yang korup juga diculik di siang bolong. Untuk itu ia pun bertindak cepat untuk menyelamatkan siapa saja polisi yang teridentifikasi korup. Namun sebelum sempat mereka sampai ke lokasi polisi korup itu, sudah terlebih dahulu diculik oleh Gabbar di depan publik sekalipun. Mereka pun melakukan operasi untuk memperketat penjagaan. Kemudian salah satu dari mereka mendapati ada yang mencurigakan dengan mobil pengangkut jasad yang mana itu merupakan mobil yang digunakan untuk mengangkut polisi korup tadi.
Beruntungnya hal itu sudah diantisipasi oleh Adi yang kini telah menyamar menjadi anggota polisi lalu membebaskan anak buahnya itu. Nah sialnya saat menyamar, Shuri melihat wajah Adi lalu ia pun mengikutinya. Beruntung ia diketahui oleh salah satu anak buah Adi. Adi pun terpaksa mengatakan bahwa ia adalah sosok di balik nama Gabar. Mendengar pernyataan Adi tersebut sontak membuat Shuri menjadi syok. Lalu untuk menenangkannya, Adi menceritakan awal mula kelompok Gabar terbentuk. Yang pada intinya mereka semua berasal dari latar belakang seorang mahasiswa yang cinta pada negerinya. Sesaat setelah Adi menceritakan asal-usul organisasinya itu, salah satu anggotanya yang bernama Govin pun muncul. Ia menyampaikan bahwa saat ini berita mengenai aksi Gabar tersebut menempati di posisi 1 trending berita di kanal YouTube. Namun di sisi lain, Adi harus menyampaikan sebuah fakta bahwa ayah Govin juga terlibat dalam kasus suap menyuap dan ditetapkan menjadi target selanjutnya untuk dieksekusi. Govin yang telah menyerahkan seluruh jiwanya untuk mengabdi kepada negaranya untuk memberantas korupsi, ia pun merelakan ayahnya itu. Di kantor kepolisian, Pahwa yang sudah tak sabar untuk menangkap Gabar, ia pun memberi peluang bagi siapapun yang memiliki ide untuk menangkap sosok Gabar ini. Dari kesempatan itu, Shadow mengungkapkan idenya di depan para polisi. Walau sempat mendapatkan ejekan dari para polisi sombong itu, Shadow tetap menyampaikan idenya kepada Pahwa. Idenya pun langsung diterima oleh Pahwa. Mereka pun bergegas menuju kampus tempat Adi mengajar untuk menangkap sosok Gabar itu. Namun sungguh tak disangka-sangka, kehadiran mereka di kampus itu ditolak oleh kampus. Karena tidak boleh masuk ke dalam kampus, pada akhirnya para polisi pun terpaksa harus menyandra setiap pekerja yang berhubungan dengan kampus. Sementara itu di sisi lain, Patil membunuh salah satu karyawannya yang paling jujur dan yang tak mau menerima suap. Berita tersebut didengar oleh Sadu dan ia pun menyarankan untuk mengawasi gerak-gerik Patil. Hal itu dikarenakan besar kemungkinan orang seperti Gabar akan mengincar Patil karena tindakannya. Acara ulang tahun Patil tampaknya akan diadakan beberapa hari lagi. Untuk itu, Pahwa serta anak buahnya akan mengepung tempat itu untuk menangkap Gabar yang kemungkinan juga ada di sana. Acara perayaan ulang tahun Patil pun dimulai. Di sana tampak para pengunjung memakai topeng Patil dan berseragam mirip seperti yang dikenakan oleh Patil. Di antara mereka terdapat Adi yang siap menangkap Patil, dan keberadaan Adi dilihat oleh Patil. Namun saat Patil mengalihkan pandangannya untuk memerintahkan para polisinya untuk menangkap Adi, tiba-tiba Adi telah berada di sampingnya, lalu menangkap Patil dan bersembunyi di kerumunan para pengunjung yang berhamburan. Dari peristiwa itu pun Adi serta anak buahnya berhasil membawa Patil kabur dari para polisi yang mengawasinya. Pagi harinya, para orang tua dari para mahasiswa magang yang disandra oleh Pahwa kemarin mengadu dan meminta pembebasan untuk anaknya. Di antara para mahasiswa yang disandra itu ternyata ada Govin yang terciduk di dalamnya. Namun dia tidak mau memberitahu markas persembunyian Gabar. Dan kini orang tuanya dimintai Pahwa untuk memaksa anaknya itu untuk memberitahukan keberadaan Gabar. Namun ibunya justru mendukung tindakan anaknya itu walaupun suaminya yang korup juga telah terbunuh akibat aksi dari Gabar. Sementara itu, Patil yang kini telah berhadapan dengan Gabar yang tidak lain adalah Adi, mereka pun terlibat adu joto satu sama lain. Dari pertarungan sengit antara keduanya, Patil berhasil dikalahkan oleh Adi dan tentunya ia pun meninggoy. Setelah membunuh Patil, Adi datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri dan mengatakan secara langsung bahwa dirinya adalah Gabar. Ia melakukan hal itu untuk menebus perbuatannya dan membebaskan para mahasiswa dan karyawan jujur yang telah disekap oleh para polisi. Sontak aksi penyerahan diri tersebut langsung menggegerkan jagat raya. Dan akibatnya jutaan orang mengirim petisi ke presiden untuk membebaskan Gabar dari penjara. Mereka melakukan unjuk rasa besar-besaran demi membebaskan sang pahlawan anti korupsi itu. Pada akhirnya CBI dengan terpaksa membawa Gabar ke lokasi yang lebih aman.
Namun mereka malah dikepung oleh orang yang pro dengan Gabbar. Dan mereka pun akhirnya memberikan kesempatan kepada Gabbar untuk menyampaikan pidatonya kepada para mahasiswa serta masyarakat yang mendukungnya. Namun walaupun mendapat dukungan dari berbagai kalangan, hukum tetaplah hukum. Karena Gabbar telah menunjukkan kepada mereka hukum harus tetap ditegakkan dan tak pandang bulu. Akhirnya Gabbar divonis hukuman mati akibat perbuatannya yang telah merenggut puluhan nyawa para koruptor. Dan kisah Gabbar dalam memberantas para koruptor pun harus berakhir dengan cara yang tidak menyenangkan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.